radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tud'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kamu memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kesempatan, nikmat waktu dan nikmat umur yang kita bisa menambah ilmu dan iman, yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah ilmu dan menambah iman dengan ta'allum wa ta'lim, dengan mempelajari agamanya, dengan mempelajari Qur'annya dan mempelajari sunnah nabinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indonesia. Baiklah saudara muslimin dimanapun Anda berada, kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bab sholat jamaah dan keutamaannya dari pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih bersama Al-Ustaz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kami dari sini mengucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah pada bab tentang kewajiban salat berjamaah dan juga keutamaan di dalam melaksanakan salat berjamaah. Pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya seseorang senantiasa untuk memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Karena memakmurkan masjid termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, bahwa itu termasuk dari ketakwaan hati. Memakmurkan masjid dengan beribadah di dalamnya, berzikir di dalamnya, dan juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala bahwa afdal dalam melaksanakan salat berjamaah fil masjid alladhi yakunu aktsaru jama'atan min ghairihi, yang lebih banyak jamaahnya. Qala hafizahullahu ta'ala. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala hafizahullahu ta'ala. Wa min ahkami salatil jama'ah annahu yuhramu ay ya'umma al-jama'ata fil masjid ahadun ghairu imamihi ratib. Dikatakan oleh hafizahullahu ta'ala, dan termasuk dari hukum-hukum yang berkaitan tentang salat berjamaah, annahu yuhram, diharamkan, annahu yuhramu ay yu'ammal jamaah, annahu yuhramu ay ya'ummal jamaah, diharamkan seseorang menjadi imam jamaah, annahu yuhramu ay ya'ummal jamaah
fil masjid ahadun ghairu imamihi ratib, di masjid yang di sana terdapat imam rawatib, imam yang resmi. Ini seseorang ketika dia mendatangi masjid, maka yang berhak untuk menjadi imam adalah imam masjid itu. Illa biidnihi au udhrihi, terkecuali dia mendapatkan izin, au udhrihi, atau imam yang bersangkutan berhalangan, tidak ada. Dalam keadaan seperti ini boleh seseorang untuk menjadi imam. Contoh, seseorang ketika berada di tempat lain, nah, di sana terdapat imam rawatib, maka yang berhak untuk menjadi imam adalah imam rawatib. Kecuali mengizinkan, silahkan Pak menjadi imam, mengizinkannya imam rawatib. Atau ada udzur, sakit misalkan, atau imam rawatibnya safar, nah, maka dalam keadaan seperti ini boleh, jaiz bagi dia untuk menjadi imam. Fa fi sahih Muslim wa ghairihi qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi ila bi'idnih. Nah, janganlah seseorang lelaki menjadi imam bagi seseorang yang berada fi sultanihi, di wilayahnya, illa bi'idnihi, terkecuali dengan izinnya. Contoh, misalkan dalam keadaan safar, nah, seorang berkunjung ke rumah saudaranya, nah, berkunjung kepada suatu daerah yang di sana daerah wilayah imam itu, dia menjadi imam rawatib. Nah, maka tidak boleh kecuali ada izin. Nah, imam di daerah itu yang menjadikan resmi. Ini setiap sholat 5 waktu imamnya si fulan. Nah, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma'anahu anna sahibal bait wal majlis wa imam al masjid ahaqqu min ghairihi. Makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sahibul bait, pemilik rumah atau pemilik majlis yang berada di wilayahnya, atau imam masjid, itu lebih berhak dari yang lainnya, karena itu termasuk dari wilayahnya, kecuali ada izin. Nah, lianna fi dzalika isa'atan ila imam al-masjid ratib, karena dengan merebutnya itu dapat menyakiti atau akan terjadi kebencian imam yang resmi. Wa tanfiran anhu, orang-orang juga akan pergi. Ini siapa orang tiba-tiba datang menjadi imam, misalkan, padahal ada imam ratib. Wa tafriqan bainal muslimin, dan akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, karena dia telah merebut wilayah yang dimana yang lebih berhak adalah imam ratib. Orang situ wilayahnya, terkecuali tadi izin, berikan izin ataupun
ada udzur. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa dhahaba ba'd al-ulama ila annahu idza shalla bi jama'ati al-masjid غير إمامه راتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاته. Dan sebagian para ulama mengatakan seseorang yang sholat berjamaah dan yang menjadi imamnya adalah bukan imam yang ratib, yang di sana dia tidak mendapatkan izin, atau imam rawatibnya ada uzur yang syar'i, dikatakan annaha la tasihhu salatuhum, salat mereka tidak sah. Mimma yadullu ala khuturati hadhihi al-mas'alah. Ini menunjukkan tentang permasalahan ini adalah permasalahan yang berbahaya apabila seseorang merebut dari wilayah seseorang. Akan terjadi perpecahan, akan terjadi kebencian, menyakiti imam masjid. Sebagian para ulama mengatakan tidak sah salatnya. Sebagian. Fi khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan la tasihhu salatuhum, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala. Mimma yadullu ala khuturati hadhihi al-mas'alah. Fala yanbaghi at-tasahulu fi sya'niha, maka seseorang tidak sepatutnya untuk bermudah-mudahan dalam perkara ini, terkecuali di sana, di masjid yang di sana tidak ada imam ratib, akan berganti-ganti terus. Contoh, misalkan di musola atau di masjid, di terminal, karena orang masuk sholat pergi, orang masuk sholat pergi, akan bergantian terus. Atau di masjid di dekat di daerah stasiun di situ, yang di sana tidak ada imam ratib, siapa masuk jadi imam, selesai sholat berjamaah kembali, karena ada yang telat, ada yang selesai, bergantian terus. Maka dalam keadaan seperti ini jais, di sana tidak ada imam ratib. Qala wa yajibu ala jama'atil muslimin ay yura'u haqqa imamihim, dan wajib bagi jama'atul muslimin untuk memperhatikan wewenang hak-hak imam mereka, karena imam juga mempunyai hak, ma'mum mempunyai hak, imam juga mempunyai hak. Wala yata'addau alaihi fi salatihi, dan jangan sampai dilanggar di dalam salatnya. Kama yajibu ala imamil masjid ay yahtarima haqqal ma'mumin wala yuhrijahum, sebagaimana kewajiban bagi imam masjid untuk menghormati hak makmum dan jangan menyusahkan mereka. Imam mempunyai hak, makmum juga mempunyai hak. Haknya makmum, yakni jangan sampai makmum merasa kesusahan. Imamnya hafidul Quran, dia membaca surat yang panjang sekali. Contoh, di belakangnya ada anak kecil, ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, bahkan ada orang-orang yang lemah, sehingga haknya mereka ditunaikan.
yakni dengan takhfif, dengan meringankan bacaannya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apabila kalian menjadi imam falyukhaffif, maka ringankanlah. Karena di belakang kalian ada wanita, ada orang yang lemah, ada anak-anak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam mendengar suara bayi yang menangis, Nabi mempercepat sholatnya agar bayinya tadi dipangku kembali oleh ibunya. Sehingga makmum juga mempunyai hak, imam mempunyai hak, yakni ketika menjadi imam ratib, maka dia berhak untuk menjadi imam, kecuali dia mengizinkan orang lain untuk menjadi imam. Dan juga makmum mempunyai hak, yaitu dengan jangan menyusahkan mereka. Jadi imam jangan menyusahkan makmum. Qala wa hakadha kullun yura'i haqqal akhar. Dan beginilah, yakni satu sama lain saling menjaga, berusaha memelihara hak satu dengan yang lain, hatta yahsulal wi'amu wa ta'alifu bainal imam wal ma'mumin, sehingga terjadilah kesatuan antara imam dan makmum, kekompakan antara imam dan makmum apabila satu dengan yang lain saling menghargai. Terdapat wi'am wa ta'lif antara imam dan makmum. Fa in ta'akhkhara al-imam 'anil huduri wa dhaqa al-waqt, apabila imam telat dan waktu telah sempit untuk salat, sallu li fi'li Abi Bakar Siddiq wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, maka salatlah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan juga Abdurrahman bin Auf hina ghaba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi dhahabihi ila Bani Amr ibn Auf liyusliha bainahum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi imam, Nabi pergi menuju Bani Amr ibn Auf liyusliha bainahum, untuk mendamaikan mereka. Fa shalla Abu Bakr, kemudian menjadi imam ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Wa shalla Abdurrahman ibn Auf bin nas lamma takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi waqi'atin ukhra, dan juga salat menjadi imam Abdurrahman ibn Auf dengan manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi imam. Jadi ada udzur sehingga menggantikan Nabi SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq atau Abdurrahman ibnu Auf. Wa shalla ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atal akhirah. Wa shalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abdurrahman ibnu Auf. Wa shalla ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atal akhirah, di rakaat yang terakhir. Thumma atamma salatahu, kemudian Nabi menyempurnakan salatnya. Wa qala, kemudian ketika sudah selesai salat, Nabi mengatakan ahsantu, Nabi memuji mereka. yakni ketika Nabi tidak ada atau Nabi ada suatu keperluan yang dimana Nabi SAW telat. Nah, maka Abu Bakar menjadi imam atau Abdurrahman bin Auf menjadi imam dan Nabi sholat di belakang di rakaat yang terakhir. Kemudian Nabi memuji mereka, ahsantum,
Ini kemungkinan waktu yang sempit, imam ditunggu sudah tidak datang, mungkin ada udzur, maka boleh orang lain untuk menjadi imam. Menjadi imam. Allah taala alam. Qala hafizahullah taala. Sekarang minggu dia. Wa min ahkami salatil jamaah amman sabaqa lahu an shalla thumma hadara iqamat as-salati fil masjid sunnah lahu ay yusalli ma'al jama'ati tilka as-salah. Termasuk dari hal-hal yang berkaitan tentang salat berjamaah, seseorang yang sudah salat thumma hadara iqamatul salati fil masjid, kemudian dia berada di masjid, kemudian salat ditegakkan, sunnah lahu, disunnahkan baginya ayusalliya ma'al jama'ati tilka shalah, untuk salat berjamaah bersama para jamaah allati uqimat, salat yang dilaksanakan. Li hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, sholli salata li waqtiha, salatlah tepat pada waktunya. Fa in uqimat wa anta fil masjid, apabila salat dilaksanakan dan engkau berada di masjid, fasalli, maka salatlah, wala taqul inni shallaitu, saya sudah salat, fala usalli, dan tidak perlu untuk salat lagi. Rawahul Muslim. Permasalahan ini yang berkaitan tentang misalkan seseorang dalam keadaan safar, dia sesungguhnya sudah salat dengan dijama', kemudian dia berada di masjid dan dilaksanakan salat, maka disunahkan baginya untuk salat bersama jamaah tadi dengan niat salat sunnah, dengan niat salat sunnah. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, wa takunu hadhihi shalah fi haqqihi nafilah, dan salat ini adalah salat sunnah untuknya. Kama jaa fil haditsil akhar fi qoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lirrajulain alladaini amarhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil i'adah fa innahuma lakum an-nafilah. Yani ketika dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan dua orang yang tidak salat, dan berada di masjid. Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak salat bersama kami? Dijawab oleh dua orang tadi dengan mengatakan, kita sudah salat ya Rasulullah tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian lakukan, salatlah kalian. Sesungguhnya untuk kalian, untuk kami salat wajib, untuk kalian salat sunnah. Nabi mengatakan, fa innahuma lakuman nafilah, li'alla yakunu qu'uduhu wan nas yusallun dhari'atan ila isa'ati dhanni bihi wa annahu laysa minal musallin. Dikarenakan dengan duduknya dia sudah salat, akan tetapi berada di masjid, duduk, sehingga ini merupakan, dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, dzari'atan ila isa'ati dhann, yaitu akan membuka celah
berburuk sangkanya kaum muslimin dengan mengatakan bahwa kenapa dia tidak sholat? Apakah dia orang muslim? Sholat sudah tadi sudah terdengar adzan dan sudah qomat, sehingga menutup celah yang akan terjadi dari berburuk sangka. Nah, karena seseorang boleh untuk melaksanakan sholat, akan tapi sholat sunnah. Dan ikhtilaf niat antara ma'mum dengan imam fahuwa jaiz. Apa dalilnya? Hadis yang kita baca, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya untuk kami sholat wajib, untuk kalian sholat sunnah. Nah, imam sholat wajib, makmumnya sholat, ada di antaranya sholat yang melaksanakan sholat sunnah, fahada jaiz. Atau yang sebaliknya, imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Wadalil kisah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Mu'ad sudah melaksanakan sholat isya bersama Nabi SAW, kemudian Mu'ad kembali kepada kaumnya, kemudian Mu'ad menjadi imam. Tentunya Mu'ad sudah sholat isya, ketika sholat menjadi imam, niatnya sholat sunnah, makmum yang belakangnya sholat wajib. Sehingga ikhtilaf niat antara makmum dengan imam fahada jaiz. Sama halnya seseorang ketika dalam keadaan safar, nah, dia akan jamak takhir. Nah, misalkan dari sini safar ke Jakarta, dari sini dia niat jamak takhir, salatnya nanti digabungkan ketika waktu sholat asar. Nah, ketika dia tiba di Jakarta, kemudian sholat di masjid waktu asar, dia belum sholat duhur, dia sholat bersama imam sholat asar, dia niat sholat duhur. Ini ikhtilaf niat, fahada jaiz. Kemudian setelah dia selesai sholat asar, setelah itu sholat asar, karena tartib dalam melaksanakan sholat itu wajib, harus. Suatu kesalahan seseorang ketika dia menjamak sholat, dia sekarang pergi ke Jakarta, kemudian di masjid di Jakarta imam sedang melaksanakan sholat asar, dia ikut sholat bersama imam, niat sholat asar, padahal dia belum sholat duhur, niat sholat asar. Setelah selesai dia sholat sendiri, niat sholat duhur, karena duhurnya belum sholat. Fahada ma yajuz. Ini suatu kesalahan. Limada? Karena sholat itu harus tartib, duhur dulu kemudian asar. Walaupun imamnya sholat asar, niat sholat duhur, karena ikhtilaf niat bahwa jaiz. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini wa fil af'al, pada perbuatan, pada gerakan-gerakan. Karena dalam hadis disebutkan fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u. Apabila imam takbir, takbirlah kalian. Apabila imam rukulah kalian. Apabila imam sujud, sujudlah kalian. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Akan tetapi apabila berbeda antara niat antara makmum dengan imam fahuwa jaiz. Nah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Kemudian dikatakan oleh hafizahullah taala tadi, dengan duduknya seseorang dia sudah sholat. Nah, mungkin ada yang paham, mungkin ada yang tidak paham. Mungkin dia sudah safar, datang ke masjid, dia sudah menjamak. Saya sudah jamak takdim, berada di masjid, kemudian
imam sholat berjamaah sholat asar, dia duduk aja di masjid istirahat. Nah, ada orang lewat, ini kenapa orang tidak sholat bersama kita? Nah, apakah orang Islam sudah dikumandangkan adzan, sudah qomat, masih duduk-duduk saja? Akan buruk sangka, terjadi buruk sangka. Karena tidak mungkin seseorang dia akan mengatakan setiap orang yang masuk, Pak, saya sudah sholat, saya mau duduk. Ada orang masuk lagi, saya sudah sholat. Ada orang masuk lagi, saya sudah sholat. Nah, tidak mungkin mengatakan satu persatu. Seseorang akan mengatakan, ada apa kok dia tidak sholat? Sehingga agar tidak terjadi buruk sangka, sholat dengan niat sholat sunnah. Nah, niat sholat sunnah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syaitan, sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa syaitan akan mengganggu manusia seperti aliran darah. Saking cepatnya seperti aliran darah. Mengganggu manusia. Akan terjadi buruk sangka antara satu dengan yang lain. Gangguan-gangguan syaitan. Seperti ini, kenapa dia seperti ini, kenapa seperti itu. Sehingga menutup celah seperti ini, jangan sampai ada yang berburuk sangka, sholat bersama mereka dengan niat sholat sunnah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada bulan Ramadan, Nabi melakukan i'tikaf. Istrinya bernama Sofiyah ziarah mengunjungi Nabi ketika Nabi sedang i'tikaf. Kemudian Sofiyah ngobrol bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sofiyah ingin pulang dan waktu itu sudah malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Limadza? Karena ditakutkan ada terjadi apa-apa. Seorang wanita pulang sendiri pada malam hari, tanpa ditemenin oleh mahramnya. Padahal waktu itu Nabi SAW sedang dalam keadaan i'tikaf. Nabi mengantarkannya. Ketika Nabi SAW mengantarkan Sofiyah, ada dua sahabatnya dari Ansar melihat Nabi. Ketika melihat Nabi, dia berjalan cepat. Ini dua orang tadi berjalan cepat. Kemudian Nabi SAW memanggilnya dengan mengatakan ala rislikuma, jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Nah, kemudian Nabi mengatakan innaha Sofiyah, bahwa yang bersamaku adalah Sofiyah. Kemudian dua orang tadi mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, bahwasanya syaitan itu mengganggu manusia seperti aliran darah saking cepatnya. Dan saya ditakutkan, dikatakan Nabi SAW, dan saya ditakutkan ada terbetik sesuatu dalam hati kalian, berburuk sangka. Jadi dengan mengatakan, contoh misalkan ada siapa ini? Nabi kan sedang i'tikaf. Nah, atau bersama wanita. Nah, siapa? Nah, Nabi agar tidak terdapat yakni buruk sangka, Nabi mengatakan inna Sofiyah, bahwa ini adalah Sofiyah. Ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan begitu juga bahwa dengan duduknya seseorang di masjid padahal dia sudah sholat, dia sedang dalam keadaan safar, dia mau istirahat,
ditakutkan ada buruk sangka dari kaum muslimin yang datang. Nah, mungkin dia mengatakan, kenapa kok nggak ikut sholat, lain sebagainya. Maka sholatlah walaupun engkau telah sholat dengan niat sholat sunnah. Dengan niat sholat sunnah sebagai dalam hadis Nabi SAW, fa innahuma lakuma nafilah. Sesungguhnya untuk kalian sholat sunnah. Nah, dan juga dia akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dia akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Taib, masih ada satu pembahasan kembali yang berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada Indah Siar, menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Sunnah wal Jamaah. Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan tadi pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi tentang bab wajibnya salat jamaah dan keutamanya. Dan insya Allah untuk kelanjutannya pembahasan dari wajibnya salat jamaah dan keutamanya ini bisa Anda ikuti besok di waktu yang sama ya. Dan kini kita akan ikuti acara kita selanjutnya, dan insya Allah beberapa waktu lagi kita akan mengikuti acara bincang-bincang indah berfaedah bersama asatidzah. Dan insya Allah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan bincang-bincang bersama Ustaz Qomar Suaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Kembali kita akan dengarkan murotal pilihan berikut ini. Barakallahu fikum.